Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin dan bersolawat kita kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini channel Istiqomah Dalam Amanah akan membuat referensi menjadi video yang dimana pada kali ini izinkan channel Istiqomah Dalam Amanah membahas tentang salah satu wali Allah yang bernama Abu Hasan Al-Harqani. Wali Allah tersebut adalah silsilah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan referensi ini agar bisa membuat kita selalu istiqomah dalam amanah. Abu Hasan Al-Harqani bin Ahmad bin Salman Al-Harqani adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah dari aliran sufi yang terdapat pada agama Islam. Dia lahir pada tahun 963 Masehi dari Persia atau sekarang Iran. Orang tuanya berasal dari Khorasan di sebuah desa yang sekarang sering disebut Harakan. Terletak di Provinsi Semnan, Iran dekat Bastam, beliau meninggal pada hari Asyura yaitu 1033, 10 Muharram, 425 Hijriah. Beliau adalah Gaut, busur perantara, di masanya dan memiliki makam yang unik. Ia juga adalah kiblah, pusat perhatian umatnya dan samudera pengetahuan dari siapa para wali masih menerima gelombang cahaya dan pengetahuan spiritual. Ia menghindari dari segala hal keesaan Allah dan menolak segala gelar dan aspirasi bagi dirinya. Ia tidak ingin dikenal sebagai pengikut ilmu apapun, bahkan ilmu spiritual, dan ia berkata, "Aku bukan rahib, pertapa, aku bukan zahid, ascetik, aku bukan pembicara, aku bukan sufi. Oh Allah, Kau adalah Esa, dan aku bersatu dalam keesaanmu, dalam hal pengetahuan dan ibadah." Ia berpendapat, di dunia ini banyak yang berilmu dan berhamba tetapi hal itu tidak bermanfaat kecuali kau melibatkan diri untuk kepuasan Allah, dan dari pagi sampai malam dilalui dengan perbuatan yang diridhoi Allah. Sufi bukanlah orang yang selalu membawa sajadah ataupun yang memakai baju bertambal dan memiliki kebiasaan dan penampilan tertentu, tetapi Sufi adalah fokus setiap orang meski ia bersembunyi. Sufi adalah orang yang perlu matahari di siang hari dan tidak perlu bulan di malam hari. Inti Sufisme adalah non-eksistensi total selain eksistensi Allah. Pendapatnya tentang kebenaran, kebenaran adalah ucapan rasa salah dan benar. Pendapatnya tentang hati, apakah yang terbaik? Hati yang selalu mengingat Allah, zikir Allah. Hati terbaik ialah hati yang tidak berisi apa-apa kecuali kehadiran Allah. Hari ini sudah 40 tahun Allah melihat ke dalam hatiku dan tidak melihat apa-apa kecuali dirinya. Kecuali Allah, hati dan dadaku kosong selama 40 tahun. Sementara egoku menginginkan air dingin dan susu, tapi aku tidak mengikutinya selama 40 tahun untuk mengendalikan diriku. Penglihatan mata kepala tidak membawa kebahagiaan, tetapi penglihatan mata hati dan rahasia yang Allah berikan kepada ruh membawa kebahagiaan. Pendapatnya tentang Bayazid, ketika Abu Yazid berkata, "Aku ingin untuk tidak berkeinginan," itulah rasa ingin, irada, yang sesungguhnya. Ia ditanya seseorang, siapakah yang paling tepat untuk bicara soal fana, kekosongan total, dan baka, keabadian? Ia menjawab, itu adalah pengetahuan bagi seseorang di bumi yang terkait oleh benang sutra surgawi di mana terjadi badai hebat yang mencampakkan semua pohon, rumah, gunung ke samudra, hingga penuh. Kalau badai itu, maka ialah orang yang tepat untuk bicara mengenai fana dan baka. Suatu ketika Sultan Mahmud Al-Ghazali berkunjung Abul Hasan dan meminta pendapatnya tentang Bayazid Al-Bistami. Ia berkata, siapapun yang mengikuti Bayazid akan mendapat panduan, dan siapapun yang melihatnya dan merasakan cinta di dalam hatinya, maka ia akan merasa bahagia. Sultan Mahmud bertanya, bagaimana hal itu mungkin? Ketika Abu Jal melihat Nabi, ia tidak bahagia tapi malah bersedih. Ia menjawab,
Itu karena Abu Jal tidak melihat Nabi tetapi melihat Muhammad bin Abdullah. Kalau ia melihat utusan Allah, maka ia akan dikeluarkan dari kesedihan dan diberi kebahagiaan. Seperti sabda Allah, kalian melihat mereka tapi tanpa penglihatan yang jelas. Ia melanjutkan dengan kalimat yang pernah diutarakan, penglihatan dengan mata kepala. Beberapa pernyataan yang lain, mohon kesusahan agar kalian bisa menangis karena Allah mencintai mereka yang menangis. Ingat nasihat Nabi agar banyak menangis. Dengan cara apapun kalian memohon kepada Allah, tetap gunakan cara melalui Quran. Jangan memohon kepada Allah kecuali melalui Quran. Pewaris Nabi ialah orang yang mengikuti jejak beliau dan tidak pernah menodai buku akhlak beliau. Abul Hasan Al-Harkani wafat pada hari Selasa, 10 Muharram, tahun 425 Hijriah, 1033 CE. Ia dimakamkan di Harkan, suatu desa di kota Bistam di Persia. Demikianlah referensi singkat tentang Syekh Tarikat Abul Hasan Al-Harkani. Tetap istiqomah dalam amanah guru kita. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu like dan subscribe.